Oke, halo 5A. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis di pertemuan kita di Zoom. Itu karena adanya gangguan sinyal di daerah rumah Miss, sehingga membuat tadi kita jadi mati hidup. Oke, sebagai penggantinya, Miss saat ini akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi surat undangan yang seharusnya Miss sampaikan tadi di Zoom. Nah, kita langsung aja sambil Miss menerangkan di sini, tolong kalian juga sambil membuka buku kalian halaman 127 sampai 128. Oke. Materi kita adalah tentang surat undangan. Miss rasa kalian semua sudah pernah melihat bentuk surat undangan. Entah itu surat undangan ulang tahun, atau surat undangan rapat, atau surat undangan pernikahan. Nah, apa sih surat undangan itu? Surat undangan itu adalah surat yang berisi ajakan atau undangan kepada seseorang atau sekelompok orang. Surat undangan ini sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi dalam suatu acara di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Itu sebabnya di setiap surat undangan selalu ada keterangan mengenai siapa yang mengundang, siapa yang diundang, dalam rangka apa, dan di mana, dan kapan waktu acara tersebut. Nah, di buku kalian ada jenis-jenis atau bentuk dari surat undangan. Ada berapa di situ? Ya, ada 3. Yang pertama namanya surat undangan resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga namanya surat undangan tidak resmi. Kita akan mempelajari satu persatu. Surat undangan resmi, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa surat undangan ini sifatnya resmi atau formal. Dari segi kebahasaannya, dia harus menggunakan bahasa baku dan harus menggunakan kepala surat. Kepala surat atau kop surat ini berisi tentang keterangan nama, lembaga, atau organisasi yang mengundang. Oke, surat undangan resmi ini biasanya dibuat oleh lembaga atau instansi resmi seperti kepanitiaan, lembaga pemerintahan, organisasi, dan lain-lain. Misalnya, Sekolah Medan Mulia akan mengundang orang tua siswa untuk mengadakan rapat. Karena Sekolah Medan Mulia adalah lembaga pendidikan, maka Sekolah Medan Mulia harus mengeluarkan surat yang sifatnya resmi kepada orang tua. Harus menggunakan kepala surat gitu. Atau misalnya kalian diundang untuk mengikuti upacara kenegaraan oleh katakanlah dinas pendidikan. Maka surat yang diberikan oleh dinas pendidikan itu haruslah surat resmi, karena yang mengundang adalah lembaga yang resmi, kira-kira begitu. Nah, karena ini adalah lembaga, organisasi, atau instansi, maka di dalam surat itu harus menyebutkan dirinya sebagai kami, gitu. Kami yang mengundang, bukan saya. Itu dia ya. Nah, di buku kalian halaman 127 itu juga ada contoh dari surat undangan resmi. Coba diperhatikan, di halaman 128 juga sudah ada. Nah, itu dia tentang surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Ini gimana sih, Miss? Gitu. Apa sih bedanya surat undangan setengah resmi dengan surat undangan resmi? Ya, surat undangan resmi ini biasanya dibuat untuk perkumpulan keluarga atau organisasi juga bisa sih. Misalnya organisasi Karang Taruna atau perkumpulan arisan gitu. Misalnya contoh, kalian akan mengadakan rapat keluarga. Keluarga kalian akan mengadakan rapat keluarga, akan mengundang keluarga yang lain gitu. Jadi ini menggunakan surat setengah resmi bisa. Atau misalnya undangan syukuran.
Katakanlah kalian di rumah akan membuat syukuran, kalian akan mengundang keluarga yang lain, ini menggunakan surat undangan setengah resmi. Atau organisasi Karang Taruna. Tahu kan organisasi Karang Taruna? Organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan. Misalnya organisasi ini akan mengadakan rapat dan mengundang pemuda-pemudi yang ada di daerah kalian. Ini biasanya menggunakan surat undangan setengah resmi. Bedanya apa, Miss? Kalau undangan resmi tadi kan pakai kepala surat. Undangan setengah resmi tidak harus pakai kepala surat. Yang kedua, kalau tadi surat undangan resmi menggunakan bahasa baku, di surat undangan setengah resmi tidak harus menggunakan bahasa baku. Boleh menggunakan bahasa campuran. Ada yang bahasa bakunya boleh dicampur dengan bahasa tidak baku. Artinya, surat undangan setengah resmi ini tidak harus sesuai dengan standar penulisan surat. Itu dia bedanya dengan surat undangan resmi yang tadi ya. Oke, yang ketiga namanya adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi ini adalah surat undangan yang mengatasnamakan pribadi atau perseorangan. Sangat berbeda dengan surat undangan resmi yang Miss bilang tadi di awal ya. Surat undangan tidak resmi ini bahasanya tidak baku, boleh menggunakan bahasa sehari-hari, tidak ada kepala suratnya juga. Namanya juga surat undangan pribadi, yang atas nama pribadi kepada pribadi yang lainnya. Contohnya apa, Miss? Misalnya surat undangan ulang tahun. Misalnya kalian mau mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang teman-teman kalian. Biasanya ini adalah menggunakan surat undangan tidak resmi. Oke, Miss rasa demikian penjelasan Miss hari ini tentang surat undangan. Miss ulangi, materi kita adalah tentang surat undangan. Kita membahas bentuk-bentuk dari surat undangan. Tadi Miss sudah menjelaskan 3. Yang pertama tadi surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan surat undangan setengah resmi. Miss berharap kalian dapat dengan mudah memahami penjelasan Miss. Jangan lupa kalian juga belajar sendiri, baca di bukunya, boleh cari dari sumber-sumber yang lain. Ayo pergunakan internet dengan positif, dengan semaksimal mungkin, jangan hanya bermain game. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kalian pahami dan ingin kalian tanyakan, Miss bersedia untuk kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Oke, Miss akan menjawab sebaik mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk tetap stay di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke, jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan. Di rumah juga harus bersikap yang baik kepada orang tua. Kalau bisa membantu orang tua juga. Oke? Demikian penjelasan Miss di video kali ini. Miss berharap minggu depan kita bisa bertemu di Zoom dengan kondisi yang bagus, sinyal yang bagus. Kita doakan sama-sama. Terima kasih semuanya. Bye-bye.